Hai guys, apakah kalian pernah mendengar nama TB Simatupang? Ia adalah sosok militer dan pemikir strategis Indonesia yang berperan penting dalam sejarah kemerdekaan loh. Mau dengar cerita lanjutannya? Ayo simak! Sebelum itu, perkenalkan kami dari SMP Asisi Jakarta, kelas 7C kelompok 4 yang terdiri dari Saka, Vetra, Elsa, Abel, dan Kresto. Oke, kita lanjut ke penjelasannya. Bonar, nama kecil TB Simatupang, dilahirkan di Sidikalang, Sumatera Utara pada 28 Januari 1920. Ayahnya bekerja sebagai pegawai kantor pos dan telegraf. Bonar menempuh pendidikannya di HIS dan lulus pada 1934. Ia melanjutkan sekolahnya di Nomensen pada tahun 1937, lalu ke AMS Batavia dan selesai pada 1940. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Sumatera, Simatupang masuk ke Sekolah Tinggi Kedokteran di Jakarta, namun berhenti karena Perang Dunia II. Pada masa penjajahan Jepang, ia bergabung dengan pendidikan perwira tentara sukarela pembela tanah air. TB Simatupang memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan menjadi salah satu perwira muda yang membentuk Tentara Nasional Indonesia. Pada usia 28 tahun, ia diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia, menjadikannya salah satu pemimpin militer termuda. Bonar menikah dengan Sumarti Budi Arjo. Pasangan ini dikaruniai 4 orang anak, yaitu Tigor, Toga, Siatji, dan Ida Apulia. Setelah mengalami konflik internal dalam tubuh militer, Simatupang memilih pensiun dini pada tanggal 21 Juli 1959 dalam usia 39 tahun dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. Ia kemudian beralih menjadi pemikir strategis, penulis, dan teolog. TB Simatupang dikenal karena pemikirannya yang menggabungkan militer, politik, dan agama. Beberapa karya terkenalnya antara lain Pelopor Dalam Perang, Pelopor Dalam Damai, dan Soal-soal Politik Militer Indonesia. Beliau mengatakan bahwa ada 3 Karl yang memengaruhi hidupnya, yaitu Karl von Clausewitz, seorang ahli strategi kemiliteran, Karl Marx, sosialisme, dan Karl Barth, teolog Protestan. Setelah melepaskan tugas-tugas militer, TB Simatupang terjun ke pelayanan gereja dan aktif menyumbangkan pemikiran-pemikirannya tentang peranan gereja di dalam masyarakat. Dalam aktivitas gerejawinya itu, ia pernah menjabat sebagai Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Ketua Majelis Pertimbangan PGI, dan lain-lain. Di lingkungan kemasyarakatan, TB Simatupang menjabat sebagai Ketua Yayasan Universitas Kristen Indonesia dan Ketua Yayasan Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen. Ia bahkan merupakan salah satu pencetus lembaga pendidikan ini. Ketika di Indonesia belum banyak orang yang memikirkannya, ia bertujuan mencetak pemimpin-pemimpin dengan kemampuan manajerial di Indonesia. Pada 1969, TB Simatupang dianugerahi gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Tulsa, Oklahoma, Amerika Serikat. TB Simatupang meninggal pada 1 Januari 1990 menderita tumor liver. Fakta uniknya, nama TB Simatupang dijadikan Jalan TB Simatupang Utama di Jakarta yang menghubungkan Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, membentang sepanjang 10,3 km. Dan TB Simatupang juga terdapat dalam koin Rp500 sebagai pengingat perjuangan beliau. Dari sini, kita diajarkan oleh TB Simatupang. Dalam setiap langkah perjuangan, kita harus selalu mengutamakan kejujuran dan integritas. Nah, sekarang sudah pada tahu kan ceritanya? Sekian dari kelompok 4. Terima kasih sudah menyimak video ini dan semoga bermanfaat untuk kita semua.